Baik. Selamat sore teman-teman peserta webinar pencegahan kekerasan seksual di kampus, khususnya dengan tagar Brave to Speak Up Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di sore hari ini tepatnya kita kedatangan Mbak Laila Hanifah. Beliau merupakan salah satu sekarang itu menjadi di IPN, di PP IPM ya, betul ya, Mbak Laila ya. Oke, jadi kita bakalan ngomongin topiknya itu bakal tentang pencegahan kekerasan seksual khususnya di ranah kampus. Karena seperti yang kita ketahui belakangan ini kekerasan seksual di kampus di perguruan tinggi itu sedang marak sekali. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana caranya mencegah kekerasan seksual yang sedang marak terjadi di wilayah kampus seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ibu Dr. Tri Hasuti Nurochimah sebagai dosen pengampu mata kuliah Social Marketing pada tahun ini. Silakan Ibu Tri. Terima kasih Bli Adi. Rekan-rekan mahasiswa, nampaknya ada nama-nama baru yang bergabung juga di sini yang saya baru membaca nama-nama ini. Berarti mudah-mudahan sukses ini promosinya untuk bergabung di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dalam waktu yang di akhir tahun ini, gitu ya, di akhir tahun yang minggu depan, enggak minggu depan ya, hari Sabtu kita sudah berada di tahun 2022 seperti itu. Nampaknya, tapi teman-teman tetap semangat untuk belajar. Terima kasih pada Mbak Laila Hanifah, kader muda persyarikatan yang keren ini. Saya selalu senang gitu ya kalau berada dalam satu forum dengan Mbak Laila. Perlu saya informasikan Mbak Laila bahwa teman-teman semua yang ada di sini adalah sedang mengerjakan proyek akhir mata kuliah sosial marketing. Kita buat tema besar terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di kampus. Nah, pas sekali karena memang juga akhir-akhir ini kita banyak membicarakan dan banyak membaca berita-berita kasus-kasus tentang kekerasan seksual yang sangat banyak sekali gitu ya, baik mulai di baik di online maupun juga yang terjadi secara offline. Seperti artinya ini menjadi keprihatinan kita bersama, terutama kalau bicara tentang kampus gitu juga kita memang harus bicara kampus yang aman dan ramah untuk semuanya ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, salah satu bicara tentang ramah, kemudian aman adalah terbebas dari kekerasan seksual seperti itu. Nah, yang kedua saya kira nilai-nilai yang dikembangkan di Persyarikatan Muhammadiyah sendiri jelas nir kekerasan atau anti kekerasan seperti itu sudah jelas sekali. Bahkan nilai-nilai yang kita bangun adalah saling kasih sayang ya, saling kasih sayang di antara kita. Kemudian nilai agama juga datang sebagai rahmatan lil alamin seperti itu. Tapi nampaknya ini terus-menerus harus kita suarakan, begitu ya, harus kita suarakan terkait dengan isu-isu kekerasan seksual terhadap perempuan dan harus menjadi kesadaran kita bersama sebagai anak-anak muda ya, rekan-rekan muda, karena saya yakin semua perubahan dalam masyarakat itu berawal dari anak-anak muda yang sangat keren-keren. Nah, itu diawali dari mahasiswa ini, teman-teman ini mahasiswa semester 5 gitu. Nah, salah satu yang dilakukan ini adalah event ya, meskipun ada yang juga mengerjakan tugas-tugas yang lain untuk kampanye pencegahan kekerasan seksual ini. Teman-teman juga meyakini semua ya, karena kekerasan seksual ini adalah fenomena gunung es yang nampaknya sebentar, seperti banyak kasus kan, setelah diviralkan baru diselesaikan kan gitu ya. Ini saya kira juga bagaimana media itu juga bermanfaat untuk kemudian menyuarakan atau untuk melakukan advokasi bagaimana isu-isu kekerasan itu juga menjadi perhatian semua seperti itu. Disinilah saatnya kita akan membangun peradaban baru, yaitu peradaban yang ramah terhadap perempuan, laki-laki semua saja harus merasa hidup enak, nyaman, tidak boleh merasa ketakutan seperti itu. Dan yang kedua problemnya seringkali ada stigma yang buruk terhadap korban
kekerasan seksual. Oke, baiklah, biar tidak lama-lama, nanti biar teman-teman punya waktu banyak untuk berdiskusi, dan Mbak Elena juga sudah hadir di sini. Selanjutnya saya kembalikan kepada kepada Bli Adi. Terima kasih, selamat berdiskusi semua teman-teman semua, tentu dengan semangat belajar untuk mencari ilmu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tri atas sambutannya, sangat memotivasi sekali diskusi kita hari ini, di sore hari ini begitu. Nah, langsung saja saya Iketut Adi Mariana akan memandu diskusi kita hari ini, khususnya bersama Mbak Laila Hanifah. Baik, sebelumnya tak kenal maka tak sayang teman-teman. Jadi agar lebih kenal lagi, saya akan membacakan sedikit CV dari Mbak Laila Hanifah, sarjana sosial. Oke, Mbak Laila Hanifah merupakan salah satu alumni dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan jurusan Hubungan Internasional. Beliau sangat memiliki honors dan awards yang sangat banyak yang tercapai, dan yang terakhir dicapai adalah menjadi delegasi dari konferensi on Indonesian Foreign Policy in 2019 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy of Indonesia yang bekerja sama oleh partnership with Ministry of Foreign Affairs Indonesia. Oke, saat ini beliau juga menjadi editorial team di Women Media Online Rahma.id. Tak hanya itu, seperti yang saya katakan pada awal pertemuan tadi, bahwa beliau merupakan bergabung dalam pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Head of Hipmawati Department, yang memiliki fokus pada gender equality, women leadership, and sexual violence advocacy. Oke, masih banyak academic activities dan juga publication yang beliau pernah capai dan akan terus mengembangkan penelitian-penelitian itu, tetapi tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baik, tidak perlu berlama lagi, mungkin Mbak Laila bisa join di sini. Untuk host bisa minta untuk di spotlight juga Mbak Laila. Oke, halo Mbak Laila. Halo Mas Adi. Oke, salam kenal Mbak Laila. Ya, salam kenal juga. Oke, saat ini Mbak Laila lagi di mana nih posisinya? Kebetulan lagi di Tarakan di Kalimantan Utara. Oke, tadi dengar-dengar katanya flight juga ya, tadi pagi ya baru sampai. Iya. Oke, jadi Mbak Laila, kita di sini lebih ke diskusi interaktif saja, mungkin lebih ke Q&A. Nanti sistemnya akan Adi yang menanyakan sesuatu, kemudian Mbak Laila menanggapi, Adi menanggapi, dan juga nanti teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung saja di kolom chat tanpa ada waktu khusus untuk Q&A, karena dari awal hingga akhir diskusi ini akan penuh dengan Q&A begitu. Begitu Mbak Laila. Oke, sebelum kita masuk nih Mbak Laila ke pertanyaan-pertanyaan Adi yang inti nih Mbak Laila. Nah, seperti CV yang Adi bacakan tadi nih Mbak Laila. Mbak Laila kan menjadi Head of Hipmawati Department nih di PPIPM dengan fokus gender equality dan masih banyak lainnya yang seperti Adi sebutkan tadi, women leadership dan sexual violence advocacy gitu. Nah, kebetulan itu baru dilantik di tahun 2021 kemarin hingga 2023. Nah, selama Mbak Laila sudah menjabat sebagai Head of Hipmawati Department, apa sih sebenarnya pengalaman-pengalaman yang udah Mbak Laila dapetin selama menjabat begitu? Oke. Pengalaman sebenarnya kalau misalnya mau dirunut dari perjalanan berorganisasi IPM sejak dari SMA kayak gitu ya sampai sekarang itu sebenarnya banyak gitu. Cuma kalau misalnya ditanya pengalaman sejak di PP karena mungkin baru beberapa bulan gitu ya. Tapi banyak hal gitu yang dipelajari juga kayak gitu karena di pusat ini kan permasalahan yang dihadapi itu beda ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya teman-teman mungkin di kampus, di sekolah itu langsung berurusan dengan grassroots gitu ya atau akar rumput gitu, langsung ke basis masanya mahasiswa gitu. Tapi kalau misalnya di pusat, di pimpinan pusat itu kita bekerja lebih ke
menciptakan sistem gitu ya, mungkin menciptakan sistem, membuat kebijakan-kebijakan di mana kebijakan-kebijakan itu responsif terhadap ketiga hal yang Mas Adi sampaikan tadi, yaitu gender equality, women leadership, sama sexual violence advocacy gitu. Jadi itu sebenarnya untuk merespon ini ya, banyak kasus belakangan gitu ya. Jadi kenapa sih mungkin tadi yang pertama itu gender equality, karena sebenarnya sexual violence atau kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini kan tidak serta-merta terjadi begitu aja ya teman-teman ya, gitu. Tapi pasti ada akarnya gitu. Nah, salah satu akar masalah yang apa ya, yang ada itu adalah masih masih kuatnya budaya patriarki gitu ya teman-teman. Mungkin pasti sering dengarlah apa patriarki itu, di mana dominasi laki-laki itu lebih besar kayak gitu daripada perempuan gitu. Nah, jadi sebenarnya itu teman-teman, kenapa sih kekerasan seksual itu terjadi? Karena kesetaraan gender itu tuh belum tercapai gitu sepenuhnya gitu. Karena ketika kesetaraan gender itu terjadi, maka antara laki-laki dan perempuan itu akan saling menghormati, akan saling menghargai, seperti yang Bu Tri tadi sampaikan ya gitu ya, bahwa hubungan antar manusia itu ya saling berkasih sayang gitu, bukan saling menyakiti bahkan mendominasi gitu. Kekerasan seksual itu kan sebenarnya terjadi karena si kuat gitu ya, si power yang seseorang yang punya power yang kuat ini pengen mendominasi seseorang dengan power yang lebih lemah gitu kan. Nah, di mana kita temui banyak di lapangan bahwa yang powernya lebih besar itu rata-rata laki-laki gitu kan. Terus power yang lebih yang lebih lemah itu adalah perempuan gitu, sehingga untuk mendominasi itu ya salah satunya dengan dengan melakukan kekerasan seksual itu tadi gitu. Jadi itu adalah salah satu akar yang mungkin penting juga gitu teman-teman untuk dipelajari gitu. Jadi kekerasan seksual itu tidak terjadi begitu aja gitu, tapi pasti ada akar istilahnya akar struktural atau kultural yang mungkin itu nggak kelihatan tapi itu jadi masalah gitu. Nah, terus yang tadi ya itu saling berkaitan sih teman-teman sama yang tadi, yang kedua adalah women leadership, itu di mana sesuai tagline-nya ini ya, brave to speak up gitu. Jadi selain kita brave to speak up dalam hal misalnya ada kasus gitu, tapi juga brave to speak up untuk mengekspresikan opini-opini gitu ya, atau hal-hal yang menurut kita penting kayak gitu dalam terhadap publik gitu. Nah, salah satunya juga di sini kita mendorong perempuan-perempuan untuk istilahnya untuk berani mengekspresikan diri mereka gitu, untuk berani berkarya, untuk berani memimpin gitu. Karena kebanyakan juga masih yang menjadi pemimpin itu kan laki-laki gitu. Jadi kita mendorong biar kepemimpinan itu tuh bisa kepemimpinan perempuan itu tuh lebih banyak. Jadi kira-kira seperti itu sih Mas Adi gitu, gambaran hal-hal yang mungkin kita anggap penting gitu untuk periode di PPIPM ini gitu. Oke, Mbak Laila. Jadi ada beberapa hal yang Adi garis bawahi di sini, khususnya mengenai gender equality. Karena Adi juga sedikit tertarik juga untuk membahas gender equality di sini, karena banyak yang salah tangkap nih tentang gender equality. Ada yang bilang gender equality itu malah terlalu menaik-naikkan perempuan. Ada juga yang bilang terlalu menaik-naikkan laki-laki. Nah, itu banyak menjadi salah persepsi di bagian situ. Nah, tadi juga di highlight bahwa ada akar permasalahannya terlebih dahulu, atau ada akar strukturalnya terlebih dahulu nih, kenapa bisa kita itu terjadinya kekerasan seksual, khususnya karena laki-laki tadi itu mereka merasa bahwa mereka itu memiliki power yang lebih gitu untuk berbuat sesuatu hal, bahkan yang di luar kebijakan atau di luar keputusan yang sebenarnya tidak harus dilakukan seperti itu. Dan juga women leadership ini bener banget Mbak Laila, Adi juga kebetulan baru sempat ngobrolin tentang women leadership ini, khususnya di Indonesia ini masih kurang sekali, karena di luar negeri pun sebenarnya sudah banyak, tapi masih perlu sebenarnya masih bisa lagi gitu untuk dikembangkan lagi women leadership ini. Contohnya Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu menjadi contoh yang sangat bagus sebagai figuran atau role player yang sangat baik ketika kita ingin mengedepankan women leadership itu. Oke, itu teman-teman yang menjadi akar dari
pelecehan seksual. Nah, tapi karena ruang lingkupnya itu masih luas, mari kita ciutkan lagi nih teman-teman. Oke, mungkin langsung aja ya Mbak Laila. Kita kan udah nggak asing lagi nih mendengar yang namanya pelecehan seksual. Tadi juga dari tadi kita sudah bahas. Sebenarnya menurut Mbak Laila, pelecehan seksual itu apa sih? Dan kira-kira setelah Mbak Laila sudah menjadi, katakanlah ini sudah bisa dijadikan ini ya, aktivis begitu ya. Nah, setelah Mbak Laila, selama Mbak Laila menjadi aktivis ini, kira-kira setelah Mbak Laila lihat-lihat, apakah ada jenis-jenis dari pelecehan seksual yang sering muncul, atau bagaimana Mbak Laila? Mbak Laila masih di mute, mohon maaf. Oke, nah mungkin kita ini ya berangkat dari definisi pelecehan seksual itu apa ya, atau kekerasan seksual itu apa ya, gitu. Biar kita juga dalam memahami masalahnya juga bisa lebih objektif nih kayak gitu. Nah jadi sebenarnya ini teman-teman, kalau kita merujuk ini ya, jadi sebenarnya kekerasan seksual itu kan perjalanannya panjang kayak gitu ya. Nah mungkin dari awal itu tuh ada dia muncul di CEDAW atau konvensi internasional di mana dia melawan kekerasan seksual kayak gitu. Terus habis itu dia dibahas lagi misalnya dalam deklarasi Beijing. Nah, sampai akhirnya sekarang gitu, dan akhirnya memunculkan kayak definisi apa sih kekerasan seksual itu. Nah, jadi kalau misalnya mau merujuk ke situ gitu, apa sih kekerasan seksual itu, teman-teman? Nah, kekerasan seksual itu tindakan yang menyasar atau penyerangan tubuh perempuan, nah, terutama keperempuanannya gitu. Mungkin ini masih pakai ini ya, istilahnya karena kebanyakan korbannya perempuan, jadi mungkin saya pakainya perempuan gitu ya. Tapi karena sekarang juga banyak juga korban laki-laki, ya kita bisa katakan bahwa tindakan yang menyasar atau penyerangan tubuh terhadap perempuan atau laki-laki terutama terhadap keperempuanan atau kelelakian seseorang gitu. Misalnya kalau keperempuanan seseorang ya dia berarti menyasar ke vagina, terus ke dada, ke paha, ke perut, ke bibir, ke leher, ke anus gitu. Begitu juga dengan laki-laki gitu. Dan hal ini tuh nggak teman-teman, tidak hanya didefinisikan sebatas dengan penetrasi antara antara penis sama vagina gitu ya, atau keluarnya sperma gitu, tapi definisinya tuh menjadi lebih luas, yaitu semua tindakan penyerangan terhadap tubuh perempuan ataupun laki-laki, misalnya bisa melalui verbal, misalnya nih di jalan kita sweet kayak gitu ya, cantik kayak gitu, atau ih seksi banget sih kayak gitu, misalnya ya contohnya gitu. Atau kalau misalnya nih kasus yang pernah terjadi ketika si Jojo yang ini yang pemain bulu tangkis itu, ketika waktu itu viral ya, terus habis itu banyak yang fans gitu dari para perempuan kayak gitu, terus pelecehan atau ungkapan-ungkapan yang keluar itu misalnya, aduh rahimku anget nih kayak gitu-gitu, jadi kayak hamil online kayak gitu. Nah itu juga ternyata pelecehan juga bisa loh dilakukan oleh perempuan gitu, dan terjadi pada laki-laki. Nah itu kan nggak terjadi kan, tidak terjadi penetrasi antara penis dan vagina, itu nggak terjadi, tapi itu menyerang bagian-bagian tubuh yang merupakan atribut keperempuanan atau kelelakian seseorang gitu. Jadi itu teman-teman bisa terjadi secara verbal, terus secara fisik kayak gitu juga ada. Lalu sekarang yang berkembang lagi karena masa pandemi gitu ya, bahkan Komnas Perempuan dan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak itu mencatat bahwa ada jenis kekerasan seksual baru, yaitu kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Nah, jadi karena pandemi ya, jadi kekerasan seksual ini tuh berpindah medium gitu, lewat sosial media. Misalnya ini misalnya terjadi dalam hal, misalnya kita ambil kasus dalam relasi pacaran kayak gitu ya, misalnya si pacarnya ini minta, tolong kirimin ini dong, foto bagian tubuh ini dong gitu, misalnya ke pacarnya gitu. Terus ketika misalnya hubungan itu harus berakhir, akhirnya ini menjadi ancaman gitu. Oh, kalau misalnya kamu berani putus sama aku,
ya udah ini fotonya aku sebar loh kayak gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk kekerasan seksual juga teman-teman. Itu kan menunjukkan bahwa apa ya, untuk menunjukkan dominasi atau power kayak gitu ya, mengancam si pihak pasangannya tersebut gitu. Terus habis itu juga bisa melalui konten-konten seksual gitu ya, misalnya apa, misalnya nih ada konten seksual terus kayak fotonya itu tuh diganti gitu sama fotonya kita, padahal kita bukan yang melakukan itu gitu, misalnya diedit gitu ya. Nah itu juga masuk ke dalam kasus kekerasan seksual juga gitu. Jadi berbagai apa ya, udah banyak macamnya lah dan bervariasi gitu, sehingga kalau misalnya Komnas Perempuan itu tuh mencatat ada sekitar 15 jenis kekerasan seksual gitu, karena emang banyak gitu. Belum lagi kita bicara misalnya tentang eksploitasi, perdagangan perempuan gitu ya, prostitusi dan lain sebagainya gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih gitu, Mas Adi. Oke, jadi itu ya teman-teman, kita udah ngomongin sedikit tentang apa sih sebenarnya kekerasan seksual gitu. Nah, tapi di sini ada hal yang menarik gitu, Mbak Laila, yang Adi pengen tanyain gitu. Karena kan akhir-akhir ini, bahkan tadi pun Adi juga sempat mengatakan kata-kata ini ya. Jadi akhir-akhir ini kita sering kali nih mendengar kata-kata tentang pelecehan seksual, terus kekerasan seksual. Nah, sebenarnya perbedaan itu apa sih, Mbak Laila? Karena kan tadi Adi ngomongnya pelecehan seksual di awal dengan redaksi pelecehan seksual, dan Mbak Laila menggantinya dengan kekerasan seksual. Nah, kira-kira Mbak Laila punya pandangan nggak mengenai pemilihan kosakata tersebut? Jadi sebenarnya hampir-hampir sama ya teman-teman ya untuk definisi dari pelecehan dan kekerasan ini gitu. Mungkin kalau misalnya pelecehan nih, nah yang masuk ke dalam pelecehan misalnya sweet tadi gitu ya, catcalling gitu. Nah, tapi kalau misalnya kekerasan, dia udah masuk ke, misalnya dia masuk ke kekerasan fisik gitu. Terus habis itu dia sudah menyerang kekerasan secara psikis, kekerasan secara mental kayak gitu. Nah, mungkin itu ya perbedaannya ya gitu. Tapi sekalipun mungkin pelecehan itu kelihatannya dia nggak meninggalkan bekas atau luka kok, tapi ya itu tetap aja tetap aja bahaya gitu loh, dan tidak baik, dan ya jangan sampai dilakukan gitu. Dan dari pelecehan itu juga sangat potensial untuk untuk masuk ke dalam kekerasan seksual gitu. Jadi kekerasan seksual itu bisa loh dimulai dari pelecehan seksual gitu. Jadi itu perbedaan antara pelecehan dan kekerasan seksual. Balik ke pertanyaan yang pertama tadi, Adi sempat menanyakan tentang apa sih sebenarnya kekerasan seksual, dan Mbak Laila sudah mendeskripsikannya sedemikian rupa begitu. Dan memang kekerasan seksual itu, Adi setuju bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya sekarang dialami oleh perempuan saja, namun laki-laki juga sekarang banyak nih yang mengalami begitu. Nah, tadi juga Adi meng-highlight bahwa ada kekerasan seksual itu tidak hanya non-verbal, tetapi verbal pun juga sangat bisa dikatakan sebagai pelecehan maupun kekerasan seksual. Ini salah satu alasan kita, alasan kami untuk mengundang Mbak Laila Hanifah, karena Mbak Laila ini masih tidak jauh umurnya dari kita, masih muda juga, sepertinya masih 17 tahun atau berapa tahun ya Mbak Laila. Jadi masih bisa relate dengan kehidupan kita begitu. Khususnya tadi Mbak Laila sudah menyebutkan bahwa ada yang buat kata-kata atau ada yang berkomentar, aduh rahimku anget atau bagaimana begitu. Nah, itu sering sekali ditemukan di aplikasi media sosial, khususnya seperti TikTok, Instagram begitu. Itu benar-benar sangat banyak sekali, dan banyak juga yang setuju dengan hal tersebut begitu Mbak Laila, dan tidak menyanggah hal tersebut begitu. Namun walaupun tetap ada, tetapi itu lebih dikatakan tenggelam dengan komenan-komenan yang masih berbau seperti itu begitu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang pertanyaan, bisa aja langsung di kolom chat atau raise hand. Bisa saling sharing juga di sini kalau misalnya ada pengalaman, karena di sini juga brave to speak up, teman-teman diminta untuk bisa berani untuk speak up begitu. Oke, lanjut dulu. Nah,
Mbak Laila. Jadi kan udah banyak nih kasus-kasus kekerasan seksual di sekitar kita dan yang sangat disayangkan seperti yang kita bahas tadi, sangat disayangkan juga kasus kekerasan seksual tersebut juga menyerang dunia pendidikan, khususnya seperti sekolah, lingkungan kampus, atau bahkan di pondok pesantren sendiri nih Mbak Laila. Oke, nah di sisi lain di dunia pendidikan ini kan pada dasarnya digunakan untuk mencari ilmu, di mana tempat yang kita seharusnya merasa nyaman untuk belajar dan juga bisa untuk mengekspresikan diri kita menjadi rumah kedua kita begitu, untuk mencari teman. Namun dalam prakteknya nih Mbak Laila, dunia pendidikan ini nyatanya saat ini mulai mengalami kemunduran dan justru memberikan rasa khawatir bagi kita khususnya maupun orang tua kita sendiri gitu. Nah, hal ini disebabkan karena adanya kasus kekerasan seksual tersebut. Nah, seperti yang terjadi yang baru-baru viral nih, Mbak Laila pasti juga sudah ngikutin banget kekerasan yang terjadi di Jawa Barat pada 6 santri putri yang mengalami kekerasan seksual yang pada akhirnya hingga memiliki kandungan seperti itu. Nah, Adi yakin Mbak Laila juga pasti concern dengan kasus ini karena Mbak Laila juga dulunya merupakan alumni dari Mualimat begitu ya Mbak Laila, pasti sangat langsung geram begitu kayak gitu langsung. Nah, dengan datangnya kasus tersebut nih Mbak Laila, hal yang pertama atau bahasanya itu pencegahan pertama yang bisa kita lakukan agar tidak mengalami kekerasan seksual dari lingkungan sekitar kita tuh apa Mbak Laila? Oke, emang menarik ya teman-teman terkait kasus yang baru-baru terjadi gitu, dan mirisnya itu kenapa sih kasusnya tuh malah terjadi di institusi pendidikan gitu. Sebelumnya ada kampus gitu ya, terus sekarang pondok pesantren. Nah, fun fact nih teman-teman ya, saya sempat ngobrol gitu sama HPAT Indonesia. Jadi HPAT Indonesia ini adalah semacam NGO yang concern ke masalah ini juga eksploitasi dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak juga. Ternyata kasus kekerasan seksual itu tuh justru banyak terjadi tuh di institusi atau lembaga gitu, tapi banyak yang nggak terlaporkan gitu. Jadi misalnya nih di institusi pendidikan gitu, di institusi kantor kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak kayak gitu, tapi mungkin tidak banyak yang melaporkan, dan karena itu terjadi di institusi, jadi akhirnya banyak yang memilih untuk mungkin demi nama baik institusi tersebut gitu ya. Terus mungkin ada ancaman takut dipecat atau ada masalah di tempat itu. Jadi ya udah lebih baik diam kayak gitu. Jadi ternyata banyak loh kasus kekerasan itu tuh bersembunyi juga di institusi-institusi. Itu fun fact pertama gitu ya, yang pengen saya sampaikan. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi gitu ya, apa sih yang pertama kali bisa kita lakukan? Itu sebenarnya ya kita harus paham dulu sebenarnya, harus tahu gitu. Jadi kenapa sih kasus kekerasan seksual itu terjadi gitu ke santri-santri ini gitu, ke anak-anak ini? Ya pertama karena mereka bisa jadi tidak punya pengetahuan tentang itu gitu. Bisa jadi mereka tidak tahu kalau ini tuh udah red flags nih, misalnya gitu ya, wah ini tuh aku dilecehkan nih gitu ya, terus bagian tubuh ini tuh seharusnya nggak boleh loh dipegang oleh orang lain selain aku gitu. Bisa jadi ya karena memang mereka dari kecil tidak diberikan pengetahuan tentang itu gitu. Jadi hal pertama yang harus menjadi catatan kita bersama gitu ya, sekaligus evaluasi, ya kita harus tahu apa sih kekerasan seksual itu gitu. Terus habis itu tentang otoritas tubuh otoritas tubuh juga gitu. Jadi kayak bagian tubuh mana sih yang nggak boleh disentuh oleh orang lain gitu. Dan ketika misalnya itu disentuh, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Kita boleh loh ketika misalnya itu disentuh, kita tuh menolak gitu. Atau misalnya menyampaikan atau berteriak itu sangat nggak apa-apa gitu. Itu adalah bentuk bentuk pembelaan terhadap tubuh kita gitu. Tapi kan ternyata yang terjadi yang terjadi kan demikian gitu ya, karena banyaknya ancaman, mungkin ancaman dari si ustadznya tersebut dan lain sebagainya gitu. Jadi yang pertama kali adalah kita harus punya informasi tentang itu kayak gitu. Terus yang kedua tentunya kalau bisa memang informasi tentang
tadi ya tentang kesetaraan gender ya, nyambung lagi, terus tentang kekerasan seksual itu harus menjadi diskusi atau perbincangan yang tidak dianggap tabu gitu di institusi pendidikan gitu. Jadi di kampus, di sekolah itu jangan dianggap tabu gitu, tapi itu harus menjadi konsen bersama gitu kan. Kebanyakan masih dianggap tabu ya, ngapain sih ngomongin ini kayak gitu, nggak etis tahu atau gimana gitu. Padahal kan itu penting kayak gitu ya, biar itu menjadi konsen bersama gitu. Terus bisa juga teman-teman mulai secara aksi secara nyatanya ya teman-teman coba bikin misalnya satgas kayak gitu ya, satuan tugas untuk pencegahan kekerasan seksual ini baik di sekolah maupun di kampus gitu, atau tim-tim yang mengkaji atau mengadvokasi ketika misalnya ada kasus-kasus ini terjadi gitu. Jadi jangan sampai kita tuh melakukan aksi ketika udah ada kasusnya gitu, tapi kalau bisa memang yang dilakukan itu adalah upaya pencegahan ya, karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati kayak gitu. Jadi itu sih mungkin ketiga poin ya, informasi, terus habis itu harus banyak dibicarakan, jangan dianggap tabu, karena ketika semua orang berbicara itu, semua orang akan concern gitu, semua orang akan paham lah tentang masalah itu kan juga pembentukan mindset juga ya teman-teman ya. Jadi membentuk kesadaran kolektif lah istilahnya kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga ya teman-teman bisa start to actionnya ya bisa melalui satgas, terus membentuk tim-tim yang concern ke advokasi tersebut gitu. Itu mungkin Mas Adi. Oke, berarti itu tadi poin-poin yang udah disampaikan sama Mbak Laila. Gimana first kalau misalnya kalau kita lagi kecelakaan itu ada pertolongan pertama. Nah ini ada bagaimana cara kita untuk bisa mencegah kekerasan seksual yang bisa kita yang memiliki potensi untuk kita alami begitu. Tapi jangan sampai ya, karena itu tadi 3 poin yang di highlight, informasi banyak-banyak kita seharusnya dari diri kita sendiri untuk bisa membaca, untuk bisa memiliki literasi, untuk bisa memilih literasi karena sekarang literasi itu bisa banyak banget, mau literasi dari digital maupun non digital itu bisa kita gali untuk mencari informasi begitu. Nah selanjutnya tadi itu adanya pencegahan kekerasan, kemudian yang ketiga itu adalah adanya satuan penanganan begitu. Jadi di UMY sendiri itu bisa nih kita jadi inisiatornya teman-teman untuk bisa membuat satuan penanganannya seperti itu. Oke, sepertinya ada yang raise hand dari Mas Fahri. Kebetulan ini teman kelompok Adi, mungkin masih penasaran juga mengenai pencegahan kekerasan seksual ini. Mungkin bisa Mas Fahri. Assalamualaikum Mbak Laila, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Fahri. Jadi Mbak, kan aku tadi tertarik kan, Mbak Laila sempat bahas mengenai soal tabu, apalagi kan orang Jawa kan kalau misalkan membicarakan mengenai hal kayak seksualitas itu kan sesuatu yang tabu banget. Nah, di lain sisi nih, Fahri juga punya keponakan wanita gitu dan juga sering main sama temannya tuh laki-laki. Hal ini kan kayak Fahri akhirnya mikir, oh ternyata keponakan aku pun akhirnya bisa juga loh terserang entah itu pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual seandainya, tapi berharap sih jangan Mbak ya. Nah, Mbak ada tipsnya nggak sih biar Fahri itu bisa mendidik keponakan Fahri itu biar lebih baik lagi dan biar nggak tabu mengenai isu mengenai seksualitas seperti itu Mbak? Ya ini langsung dijawab aja ya Mas Adi ya. Boleh Mbak Laila, bisa lebih interaktif lagi nantinya. Ya, jadi pertama ini ya, kita lihat kan teman-teman ini juga jurusan komunikasi gitu ya, pasti belajar bagaimana sih cara mengkomunikasikan itu sesuai dengan segmennya gitu. Nah, karena ini segmennya ini sepupu gitu ya, katakan misalnya dia umur masih SD gitu misalnya ya, pasti kan bahasa yang akan kita gunakan itu kan beda ketika kita ngomong sama anak kuliah gitu atau anak SMA gitu misalnya gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya sama anak SD gitu, sama anak kecil, ya kita biasanya anak-anak SD itu akan bisa sangat menerima gitu ya ketika
kita tuh langsung ke langsung ke contohnya gitu. Nah, misalnya Dek, kamu tahu nggak sih bagian-bagian tubuh gitu misalnya yang tidak boleh, misalnya di bagian-bagian yang nggak boleh disentuh itu mana aja gitu. Kan itu ada lagunya juga ya kalau nggak salah gitu. Nanti bisa dicek di YouTube gitu. Jadi misalnya yang nggak boleh disentuh tuh bagian ini gitu misalnya. Terus bagian mana kayak gitu. Nah itu bisa kita sampaikan. Nah dari hal itu dulu gitu. Jadi kalau misalnya nih ada orang lain, misalnya Pak D atau Om atau siapa gitu ya, yang yang menyentuh gitu, ya kamu harus menolak, harus berteriak atau nanti misalnya lapor ke ibu atau bapak kayak gitu atau ke orang tua gitu. Jadi itu sih yang bisa dilakukan kayak gitu ya, karena kan anak kan nggak mungkin ya diajarin kayak tentang kesetaraan gender atau gimana, itu nggak mungkin gitu, masih belum ini gitu. Jadi ya kita langsung ke best practice-nya aja gitu. Bagaimana sih, at least kayak bagaimana sih cara mereka melindungi diri mereka sendiri, melindungi tubuh mereka sendiri, membela tubuh mereka sendiri gitu. Jadi itu sih mungkin yang bisa dilakukan, yang bisa disampaikan ke keponakan gitu ya, ke saudara yang masih kecil. Semoga menjawab ya, Mas Fahri. Ya Mbak, sambun Mbak. Makasih nih Mbak. Ya, Oke, wah ini udah ada pertanyaan lagi nih masuk Mbak Laila. Mungkin Mbak Aida bisa on mic saja langsung. Halo Mbak Aida, apakah memungkinkan untuk on mic? Ya, memungkinkan. Oke. Terima kasih moderator sebelumnya. Selamat sore juga Mbak Laila. Saya mau bertanya. Jadi ada teman saya itu tuh diajak ngecamp berdua sama temen cowoknya. Itu sekedar cuma temen cowok gitu. Nah, terus apakah ajakan seperti itu dan agak bersifat memaksa itu termasuk pelecehan seksual verbal, dan apa sih batas-batas pelecehan seksual verbal itu? Selain kayak godain orang di pinggir jalan kayak gitu. Terima kasih Mbak. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Mbak Aida. Mungkin bisa langsung dijawab Mbak Laila. oke. Jadi mungkin kan kita ini ya, kita kan belum tahu ya motifnya pelaku apa gitu. Jadi tadi mungkin maksanya tuh udahlah ikut aja kayak gitu, ayo nggak apa-apa, aman gitu kan, kita nggak tahu nih motifnya gitu ya, kita pura-puranya husnuzon dulu aja gitu. Nah tapi ada hal yang harus menjadi concern nih, concern di alam bawah sadar gitu ya. Kita harus memikirkan juga ketika misalnya hal itu potensial gitu ya, potensial untuk menuju ke hal-hal yang buruk gitu ya. Hal-hal buruk itu kan misalnya mereka misalnya staycation berdua itu kan potensinya apa sih yang terjadi, mereka berduaan gitu misalnya. Mereka berduaan, nah ketika terjadi kekerasan atau pelecehan kan otomatis tidak ada bantuan gitu kan yang bisa diminta gitu. Kecuali kalau rame-rame kan ada gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya berdua kan potensi untuk potensi untuk mendapatkan bahaya atau kekerasan itu kan lebih besar gitu ya. Nah, jadi kita juga dari awal tuh harus paham red flag-nya nih teman-teman gitu. Nah, sifat pemaksaan terus apalagi minta untuk staycation berdua gitu, ngecamp berdua itu kan udah merupakan red flag ya sebenarnya ya gitu. Jadi kenapa sih kalau misalnya emang tujuannya emang mau ngecamp ya kenapa nggak rame-rame aja kayak gitu kan. Ya, jadi itu sih teman-teman yang harus dipelajari gitu. Jadi kita memang harus husnuzon sih ya sama orang gitu, tapi kita harus paham red flag itu gitu. Nah, ketika sesuatu itu tuh berpotensi untuk menuju situasi-situasi yang merugikan kita, ya kita menolak gitu. Kita harus menolak gitu. Atau ya kita ajak aja gitu teman-teman yang lain rame-rame kayak gitu. Dan itu ya sifatnya pemaksaan gitu. Dan apakah itu sifatnya pemaksaan seksual atau bukan, ketika itu tidak tidak istilahnya
tidak mengarah ke sensualitas, ya itu belum bisa dikatakan ini ya kekerasan seksual ya gitu ya. Tapi kita lihat red flag-nya itu tadi teman-teman gitu. Jadi karena itu bisa berpotensi untuk terjadinya kekerasan seksual, jadi kita sangat boleh menolak gitu. Mungkin itu Mbak Aida. Oke, bagaimana Mbak Aida? Apakah sudah bisa diterima atau lagi pengen bertanya lagi nih? Sudah moderator mungkin itu dulu. Terima kasih Mbak Laila. Oke, terima kasih Mbak Aida. Oke, sorry. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya motif dari si yang ngajakin ini gitu. Tapi kalau misalnya motifnya cuman ya udah emang bener-bener rame-rame, berarti kita harus berpandangan baik gitu. Tapi kalau misalnya emang berdua doang, kita harus udah tahu kita kira red flags itu ya red flags ini apa sih gitu. Terus kira-kira tanda-tanda dari dia seperti ini apa sih sebenarnya gitu. Itu sih ini yang disuka dari Mbak Laila, masih menggunakan kata-kata yang milenial ke zillennials banget, red flags begitu ya. Oke. Oke, ini Adi ada pertanyaan selipan nih Mbak Laila. Kira-kira gombalan itu masuk ke ini nggak sih? Masuk ke pelecehan, kekerasan seksual nggak sih? Ya. Gombalan. Ini sih mungkin tergantung konteks dan substansi ya. Oke. Mungkin kalau misalnya itu terjadi antara suami dan istri ya mungkin it's okay ya kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya itu terjadi antara mungkin kayak relasi yang mungkin masih apa ya, masih belum sah secara legal gitu ya, atau secara hukum gitu, mungkin agak-agak tipis-tipis sih ya gitu. Jadi harus lihat ini sih ininya apa kayak konteksnya gitu. Misalnya nih, kamu cantik deh pakai ini, kamu cantik banget deh hari ini, auramu kelihatan ceria gitu. Kan itu apa ya, menurutku itu bukan gombalan sih ya, itu pujian gitu, karena kayak bajumu bagus nih, kamu jadi kelihatan cantik kayak gitu, misalnya kan itu pujian gitu ya. Tapi ketika misalnya itu kayak apa ya, bersifat catcalling tadi ya sangat bisa itu masuk ke pelecehan seksual gitu. Jadi tergantung konteksnya juga Mas Andi. Oke, jadi lihat konteksnya dulu sama ngelihat yang gombalin siapa ya, Mbak Laila ya. Betul. Oke, mulai serius lagi kita. Udah tadi Adi ingin mencairkan suasana saja. Adi mau tanya nih Mbak Laila, kira-kira kan kita sering kali nih kekerasan seksual itu terjadi pada teman-teman kita, khususnya yang perempuan dibandingkan dengan teman kita yang laki-laki begitu. Nah, hal dari demikian, langkah awal yang harus dilakukan oleh teman-teman kita yang khususnya perempuan supaya dapat terhindar dari pelecehan seksual dengan caranya itu seperti apa sih Mbak Laila? Karena kan tadi juga udah kita bahas nih, kira-kira bagaimana bukan pertolongan ya, apa pencegahan pertama yang bisa kita lakukan. Tapi kita, karena tadi kan itu tadi sempat pertanyaan Fahri itu segmentasinya itu adalah segmentasi kita ke anak-anak gitu. Nah, pasti ada perbedaan lagi bagaimana kita nge-treat untuk bisa ngasih tahu yang remaja, bagaimana kita ngasih tahu yang lebih dewasa daripada kita, atau mungkin yang cara kita nge-treat yang sebaya dengan kita. Nah, kira-kira itu apakah berbeda atau masih sama seperti yang tadi, atau bagaimana Mbak Laila? Kalau misalnya sama sebaya, apalagi sama mahasiswa gitu ya, itu mungkin bisa melalui pencerdasan edukasi gitu. Sekarang kan apalagi mainnya kita di sosial media ya. Kita bisa kok kayak membangun narasi-narasi tentang kesetaraan itu tuh lewat sosial media gitu. Misalnya lewat misalnya lewat Instagram kayak gitu, terus habis itu atau misalnya lewat TikTok kayak gitu kan, terus lewat YouTube, lewat diskusi-diskusi seperti ini. Nah, aku rasa hal-hal yang kayak gini tuh mungkin bisa lebih masuk kayak gitu ke usia kita ya, gitu, daripada mungkin langsung diceramahi gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sosial media gitu kan, itu
menurutku kayak salah satu marketing yang bagus sih untuk campaign dalam hal apapun sebenarnya gitu ya, termasuk salah satunya ya tentang pencegahan kekerasan seksual tadi. Terus apa lagi ya? Udah menjawab belum Adi? Oke, berarti masih sama ya sebenarnya nge-treatnya itu caranya gimana, bahkan lebih mudah lagi ketika kita nge-treat teman sebaya kita karena ya kita akrab dengan mereka, tapi belum tentu akrab, tapi ketika misalnya memang kita sudah akrab, itu kita lebih bisa ngelobi untuk cara ngajarin mereka atau mengedukasi mereka itu lebih gampang atau lebih mudah begitu ya Mbak Laila? Oh ya, dan satu catatan lagi gitu ya, satu catatan lagi adalah pencerdasan atau edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual ini tidak boleh hanya dilakukan terhadap perempuan gitu, tapi juga laki-laki gitu. Karena ketika misalnya perempuan ya apa ya, ya udah gitu kan, ya terus ngapain gitu. Tapi ketika misalnya laki-laki dan perempuan gitu dapat edukasi yang sama, mereka akan sama-sama apa ya, menjadi partnership lah kayak gitu untuk mencegah kekerasan seksual ini. Oke, empowerment gitu ya, women and men empowerment. Jadi mereka beriringan untuk saling menguatkan begitu ya Mbak Laila. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Ini kayaknya di kolom chat ada pertanyaan Mas Adi. Oke, sebentar. Sepertinya ada atau enggak? Tadi Adi masih yang dari Mbak Aida, atau mungkin sinyal Adi yang kurang, atau dari Mbak Laila ada? Yang ini Mbak Aida Ersa, kayaknya belum terjawab ini. Sepertinya sudah yang tadi sempat on mic itu Mbak Laila, tapi kalau misalnya mau di highlight lagi itu nggak apa-apa. Kayaknya beda orang deh Mas Adi. Oke, coba. Oke, bisa. Oh iya bener. Oh iya bener. Sama-sama Aida kayak. Sorry. Boleh Mbak Aida, Adi bacain dulu ya pertanyaannya. Oke, saya Aida Ersa Julia Stanti dari Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Izin bertanya Kak, sekarang kan di Jogja itu lagi marak adanya begal adanya begal payudara. Nah, itu kan menimbulkan efek shock dan bahkan mungkin trauma bagi si pelaku. Nah, pertanyaan saya, bagaimana supaya kita sebagai wanita itu mengantisipasi hal tersebut saat kita terpaksa pulang malam hari? Ya, bener banget sih Mbak Laila, di Ring Road ini jadi bulan-bulanan gitu. Tapi bahkan nggak cuma di Ring Road aja, di semua. Kira-kira gimana Mbak Laila? Oke, jadi sebenarnya tuh kayak gini tuh menjadi ini ya teman-teman ya, menjadi realitas yang menyedihkan gitu sebenarnya buat perempuan gitu. Kenapa sih yang harus melindungi diri itu kita gitu ya? Kenapa sih nggak kita sama-sama aja saling menjaga dan melindungi gitu? Kayak seakan-akan tuh dunia tuh jadi tempat yang menyeramkan kayak gitu kan gitu. Kayak seakan-akan tuh kita jadi tidak bebas untuk apa ya, berkarya gitu ya teman-teman, mengaktualisasikan diri dan sebagainya gitu. Cuma mungkin ketika ini aku konteksnya ketika mungkin kasusnya lagi marak terjadi ya teman-teman ya. Ketika kasus itu marak terjadi, mungkin teman-teman ini jadi penting banget teman-teman, misalnya teman-teman ini pulang rapat organisasi malam-malam gitu ya. Nah, penting banget organisasi itu tuh juga ramah perempuan gitu. Penting banget teman-teman itu misalnya nugas gitu ya, atau mengadakan diskusi itu juga ramah perempuan gitu. Jadi gimana sih kegiatan yang ramah perempuan gitu? Misalnya pertama, ngambil jam-jam itu jangan yang malam gitu. Misalnya ambil sore gitu. Atau misalnya ambil sore lah ya, biasanya teman-teman udah free gitu, sore atau misalnya maksimal jam berapa kayak gitu, habis isya gitu ya misalnya. Nah itu kan itu salah satu contoh ini ramah perempuan juga ya, ketika misalnya kita paham hal itu terjadi dan kita care gitu ya terhadap perempuan, ya pasti kita akan membuat kebijakan-kebijakan yang itu ramah gitu ya, terhadap perempuan gitu. Nah terus yang kedua, misalnya teman-teman di sekretariat itu ya, misalnya menyediakan tempat menginap untuk perempuan gitu. Atau misalnya di kampus
atau misalnya nanti teman-teman yang laki-laki ya bisa gitu saling saling jaga gitu ya, beriringan misalnya nganterin kayak gitu, misalnya contohnya kayak gitu. Atau juga misalnya kalau saya sih biasanya kalau misalnya terlalu malam itu nginep di tempat teman yang ada di dekat situ gitu, jadi nggak pulang ke rumah gitu ya, tapi nginep ke tempat teman yang ada di dekat situ. Jadi tapi emang hal pertama yang harus dilakuin itu ya kita cobalah bikin kebijakan-kebijakan di organisasi atau kegiatan-kegiatan kampus itu tuh yang ramah perempuan gitu. Ya jangan sampai perempuan itu dibiarkan pulang larut malam gitu ya ketika kasus itu banyak terjadi gitu. Tapi gimana sih cara melindungi itu? Kita bikin kebijakan, oh berarti kalau bikin kumpul jangan yang malam dong gitu, misalnya sore gitu. Atau misalnya bikinnya kita menyediakan tempat menginap untuk perempuan di sekretariat atau di dekat kampus gitu biar mereka aman. Atau misalnya kita coba antarkan gitu teman-teman yang perempuan. Ya mungkin kayak gitu-gitu sih, kepedulian kecil tapi itu sangat berdampak ya menurut aku gitu. Oke, jadi ya itu ya yang tadi ID garis bawahi adalah ramah perempuan, di mana ya betul kata Mbak Laila tadi bahwa jam-jam rawan itu seharusnya ya tidak dipakai untuk rapat-rapat seperti itu, karena Adi dari beberapa belakangan ini tuh Adi sering dengar banyak entah perempuan entah laki-laki yang pulang rapat itu malam-malam begitu, karena ya apalagi di tahun baru itu lebih marak untuk kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ya, seperti begal dan kawan-kawannya gitu. Nah malah yang kita takutin untuk pulang malam itu jatuhnya bukan hantu tetapi malah manusia yang kita takuti seperti itu. Oke gitu, jadi mungkin bisa nih referensi untuk teman-teman yang ada di organisasi untuk membuat kebijakan ramah perempuan maupun ramah waktu begitu. Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi yang bertanya, bisa Adi lagi. Adi masih punya banyak list pertanyaan, Mbak Laila. Jangan risau. Tapi kita ada batasan waktu, jadi untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aja di kolom chat atau raise hand untuk bisa brave to speak up. Oke. Adi pilih pertanyaan yang mana ya? Oke, ini deh. Dari kejadian-kejadian tentang kekerasan seksual yang telah marak dialami oleh banyak orang belakangan ini, Mbak Laila, khususnya teman-teman kita, bahkan yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. Nah, kira-kira gimana sih Mbak Laila caranya untuk dapat, bagaimana caranya untuk dapat memberikan efek yang jangka pendek, setidaknya 1-5 tahun, dapat bangkit dari keterpurukan mereka, karena kan itu pasti nyerang mental kita Mbak Laila, pasti menyerang traumatis kita gitu, psikologi kita gitu, pasti kita juga mikir kayak waduh ini sampai akhirnya trauma gitu. Nah kira-kira apa sih Mbak Laila caranya untuk bisa memberikan apa ya pemulihan jangka pendeknya terlebih dahulu Mbak Laila? Oke, jangka pendek ya, mungkin ketika misalnya jangka pendek seperti orang kecelakaan gitu, kita lakukan P3K, pertolongan pertama pada korban gitu. Pertama, ketika misalnya ada orang di sekeliling kita begitu ya yang menjadi korban, pertama kita tanyakan apakah ada luka gitu. Jadi kita tanyakan apakah ada kerusakan fisik atau enggaknya. Jadi itu hal pertama yang harus dilakukan. Nah, terus habis itu yang kedua, apakah ada kerusakan psikis atau enggak gitu ya. Artinya kalau psikis tuh misalnya dia nggak mau bicara gitu ya misalnya, terus habis itu dia jadi linglung gitu, terus dia jadi tidak mau ketemu siapa-siapa gitu. Nah itu kan juga berarti secara psikis itu kan udah terserang kayak gitu ya. Nah ketika misalnya kita tahu itu terjadi, kita langsung rujuk gitu, melakukan rujukan gitu. Nah ketika misalnya kerusakan fisik gitu yang terjadi, kita rujuk ke tenaga medis. Luka gitu ya. Nah, terus habis itu kalau misalnya secara psikis ya kita rujuk ke psikiater atau psikolog kayak gitu ya. Karena emang untuk mendampingi kasus kayak gini kan nggak bisa sembarang orang gitu. Bahkan kita tuh nggak bisa sembarangan melakukan ini gitu. Kita nggak bisa loh ngelakuin kayak konseling kayak gitu, karena ini membutuhkan kemampuan khusus, keahlian khusus gitu. Jadi lebih baik ya kita
apa ya, kita sekedar memberikan akses gitu loh. Kita memberikan akses, terus habis itu kita rujuk gitu ke tenaga-tenaga profesional gitu. Terus ketika misalnya dia butuh bantuan hukum gitu ya, keadilan ya, kita rujuk juga gitu ke LBH gitu ya, LBH terdekat, atau misalnya rumah-rumah advokasi kayak gitu ya, yang bisa membantu si korban ini gitu. Terus yang kedua adalah jaga kerahasiaan korban gitu. Ini sangat penting teman-teman gitu. Jadi kadang tuh kita salah kaprah ya. Kita tuh kadang tuh kita niatnya mau menjaga kerahasiaan korban nih, tapi kita malah ngasih inisial gitu. Kalau ngasih inisial kan orang-orang malah pada kepo gitu ya. Misalnya nama saya Laila Hanifah gitu. Misalnya korban ini berinisial LH, berkuliah di ini gitu ya. Itu pasti bakal dicari gitu. Tapi makanya banyak nama-nama samaran itu tuh yang harusnya itu tuh pakai nama samaran, kayak misalnya Mawar gitu ya. Mawar, Melati gitu ya. Jadi lebih baik tuh pakai nama-nama samaran seperti itu teman-teman, bukan nama inisial ya gitu. Terus habis itu kira-kira dia membutuhkan galangan dukungan enggak gitu. Nah, kalau misalnya membutuhkan untuk menggalang dukungan, ya pastikan si korban ini tuh menerima rencana kita gitu. Jadi jangan sampai kita tuh melangkahi si korban ini gitu. Jadi misalnya si korban ini maunya A gitu, tapi kita enggak, pokoknya ini lebih baik harus kita ini sih, kita harus menuntut keadilan sih, kayak gitu. Nah, itu jangan gitu ya. Tapi tetap kita tuh serahkan keputusan itu tetap ke korban kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu posisinya dia seperti apa kayak gitu. Jadi ketika misalnya butuh dukungan, ya pastikan si korban ini menerima rencana kita gitu. Terus yang ketiga adalah kita berusaha untuk mendengarkan gitu. Bukan menceramahi, bukan mengulik-ngulik, bukan menyalahkan juga gitu. Malah jangan sampai kita kepo-kepo gitu ya, kayak malah kok bisa sih kayak gitu, kok bisa sih kejadiannya gimana, emang ceritain dong gitu. Terus atau ih parah banget sih emang kayak gitu. Itu malah bikin si korban ini semakin trauma dan semakin apa ya, semakin depresi kayak gitu ya. Jadi kita cukup dengarkan aja, jangan diceramahi. Terus yang terakhir adalah kuatkan korban gitu. Kuatkan korban terus untuk bantu pemulihan, karena kadang korban itu kan pasti dia merasa berdosa gitu ya, dia merasa kotor pasti ketika dia dilecehkan, apalagi misalnya mengalami pemerkosaan gitu, pasti dia merasa martabat dirinya atau harga dirinya tuh udah hilang gitu. Jadi kita harus kita harus memastikan, menguatkan si korban ini bahwa ini tuh bukan salahnya, ini bukan salah kamu gitu. Kamu nggak salah, kamu tetap berharga kok gitu. Kamu tetap manusia yang suci dan lain-lain gitu. Jadi kita kuatkan self worth-nya dia gitu loh, biar dia tetap bisa menghargai dirinya sendiri. Mungkin itu sih hal-hal jangka pendek ya yang bisa dilakukan ketika ada korban kekerasan seksual di sekitar kita, gitu Mas Andi. Ini sangat rinci sekali ya Mbak Laila, dari awal di mana kita harus menanyakan terlebih dahulu apakah mereka mendapatkan luka psikis dan atau mental, kemudian kita juga merekomendasikan korban untuk jika perlu untuk ke LBH terdekat, kemudian kita juga harus menjaga rahasia atau privasi dari korban, kemudian menanyakan apakah mereka memerlukan galangan dana atau bagaimana. Keputusan tetap pada tangan korban, begitu. Kita tidak boleh ngompor-ngomporin korban kayak yang ini harus gini nih kayak gitu, itu malah buat makin trauma. Kita juga harus bisa jadi pendengar yang baik gitu, harus bisa mendengarkan, dan juga kita harus bisa untuk menguatkan korban agar bisa setidaknya pulih dengan pelan-pelan seperti itu. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ke kolom chat saja. Adi masih ada satu pertanyaan lagi terakhir nih, Mbak Laila. Nah, dari sekian banyak yang udah kita bahas tadi, karena memang pada dasarnya di sini kita menggarisbawahi kekerasan seksual pada
instansi pendidikan. Nah, gimana sih caranya kita, apa yang harus bisa dilakukan oleh instansi pendidikan agar supaya kita dapat menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi pelajar maupun mahasiswanya, ataupun bahkan seluruh civitas akademika civitas akademika yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, kira-kira gimana nih? Selain tadi kita udah bahas mengenai Satgas dan kawan-kawannya begitu, Mbak Laila. Ya, karena ini tingkat universitas, berarti otomatis ini ya, universitas itu atau lembaga pendidikan dia tuh punya privilege gitu ya, punya wewenang untuk membuat suatu kebijakan untuk dijalankan di instansi tersebut gitu. Jadi ya kalau misalnya salah satu bentuk keseriusan institusi itu ya dengan dia membuat kebijakan itu gitu. Ya berarti otomatis universitas harus bikin kebijakan gitu, misalnya bagaimana SOP penanganan kekerasan seksual gitu ya, atau SOP pencegahan kekerasan seksual gitu. Nah, SOP-nya ini dibuat kebijakan, misalnya dimulai dari tahap preventif gitu ya, dari tahap preventif, terus sampai tahap penanganan, sampai tahap rehabilitasi gitu. Terus follow up dari itu ya salah satunya bisa dibentuk satgas itu tadi gitu. Jadi kayak satgasnya itu ya benar-benar yang bisa menerima keluhan mahasiswa gitu ya, yang menerima aduan-aduan mahasiswa dan bisa menindaklanjuti kasus-kasus itu dengan baik gitu ya, jangan dibiarkan gitu, tapi dengan baik, misalnya ke lembaga hukum gitu ya, atau ke pihak-pihak ke kepolisian dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar ya harus dibikin kebijakan dan harus ditindaklanjuti dengan membuat tim yang concern gitu ke masalah itu di tingkat universitas gitu. Mungkin itu sih ya yang bisa dilakukan oleh universitas ketika beneran mau concern gitu sama pencegahan kekerasan seksual. Jadi tadi utamanya kita harus tetap membuat satgas yang bisa menerima keluhan dan aduan mahasiswa. Nah, selanjutnya kita juga setiap instansi atau di instansi tersebut itu harus memiliki standar operasional khususnya pada pencegahan kekerasan seksual dari mulai tahap preventif, kemudian penanganan dan juga rehabilitasinya agar bisa mewadahi mahasiswa maupun civitas akademika lainnya dalam instansi tersebut. Nah, ini ada satu pertanyaan penutup dari Mas Zidan. Sebentar, oke. Selamat sore, saya Zidan. Kebetulan pertanyaannya direct. Selamat sore, saya Zidan, seorang karyawan swasta yang ingin menanyakan terkait isu relasi kuasa dalam kekerasan seksual. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi serta mengatasi hal tersebut, terlebih jikalau kita khususnya sebagai korban itu tidak memiliki power atau kuasa untuk membawa tersangka ke jalur hukum. Itu kira-kira gimana, Mbak Laila? Oke, betul ya teman-teman ya. Jadi kekerasan seksual itu juga terjadi karena relasi kuasa yang nggak setara gitu. Jadi dari yang powernya besar gitu ya sama yang powernya lemah gitulah. Gitu. Nah, untuk membela hal ini gitu ya, ya otomatis kita membutuhkan dukungan power yang lebih besar gitu dari diri kita. Nah, power yang lebih besar itu apa gitu? Misalnya satu LBH gitu, Lembaga Bantuan Hukum gitu. Yang kedua misalnya organisasi gitu ya, organisasi gitu. Yang ketiga misalnya bisa instansi gitu ya, gitu. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan itu sendiri, ya itu makanya penting banget teman-teman untuk meminta bantuan gitu ya. Makanya judulnya Brave to Speak Up gitu ya. Jadi salah satu Brave to Speak Up itu juga bagaimana kita berani ngomong ketika kita butuh bantuan gitu. Jadi jangan takut, jangan malu, jangan takut dilabeli atau di stigma yang negatif gitu ya. Karena pasti ada gitu yang akan pihak-pihak yang akan membantu gitu di luar sana itu. Jadi kita meminta pihak-pihak yang powernya lebih besar gitu, kayak misalnya LBH gitu, dan itu bisa dimulai dari
mungkin pihak-pihak yang terdekat gitu dengan kita itu siapa gitu. Dan kalau misalnya kita tidak bisa mengakses LBH itu, kita minta tolong ke teman gitu. Misalnya kita minta tolong, ini masalahnya seperti ini, tolong dibantu untuk menyambungkan ke LBH ini dong, karena aku butuh keadilan dan lain sebagainya. Nah itu bisa. Pasti teman itu mau bantu kok. Dia kalau dia nggak mau bantu pasti dia bukan teman gitu kan. Jadi itu tadi gitu. Kita minta tolong ke teman gitu dan lain sebagainya. Kalau kita butuh akses itu untuk membela diri kita untuk mendapatkan keadilan gitu. Itu sih mungkin semoga menjawab ya Mas Wildan. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Mas Zidan, karena waktunya sudah pukul 5:17 di waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin kita bisa cukupkan diskusi kita hari ini. Adi sedikit menyimpulkan mengenai diskusi kita hari ini, di mana kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana saja, tidak dipungkiri pada institusi pendidikan. Nah, literasi terhadap kekerasan seksual dan pencegahan kekerasan seksual, informasi-informasi terkait hal tersebut itu bisa menolong kita agar kita bisa lebih paham mengenai kekerasan seksual. Satgas juga menjadi hal yang penting, kemudian pertolongan pertama pada korban atau P3K itu juga menjadi hal yang penting ketika korban mendapatkan luka psikis dan atau mental, kemudian merekomendasikan untuk ke lembaga bantuan hukum terdekat, menjaga kerahasiaan korban jika memang ada korban di sekitar kita, dan menanyakan apakah mereka memerlukan galangan dana atau tidak. Keputusan itu tetap ada pada tangan korban ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman yang ada di sini tuh ngompor-ngomporin malah korban kekerasan seksual gitu. Nah, kita juga harus bisa menjadi good listener, pendengar yang baik. Kita harus bisa mendengarkan. Nah, kita juga harus bisa untuk menguatkan korban agar mereka bisa pulih dengan perlahan gitu. Pada tingkat institusi pendidikan itu sebaiknya direkomendasikan untuk memiliki SOP terhadap pencegahan kekerasan seksual yang dimulai dari tahap preventif, penanganan, dan juga rehabilitasi. Nah, pembuatan Satgas yang tadi saya dan Mbak Laila katakan bahwa hal yang menjadi garis bawah dan menjadi hal yang penting saat ini, dan sepertinya sudah dilihat bahwa udah banyak nih beberapa perguruan tinggi yang memiliki satuan penanganan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus mereka. Kemudian kita juga Satgas tersebut juga harus bisa untuk menerima keluhan dan juga aduan mahasiswanya dan atau aktivitas akademikanya. Nah, di mana ketika misalnya kita tidak memiliki power untuk naikin aduan kita ke jalur hukum, itu kita membutuhkan dukungan atau power yang lebih besar dari diri kita sendiri untuk bisa berani menyampaikan hal tersebut, entah itu ke teman kita atau bahkan ke lembaga bantuan hukum, instansi, dan juga atau dimulai dari pihak-pihak terdekat kita, bestie kita ya gitu ya teman-teman ceritanya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tetap nggak bisa untuk mengakses ke lembaga bantuan hukum, itu tadi bestie teman-teman, itu bisa menjadi pertolongan pertama kalian ketika kalian mendapatkan suatu pelecehan maupun kekerasan seksual. Intinya balik lagi ke hashtag kita yang ada di atas ini, brave to speak up, di mana kalian harus bisa dan mau untuk dan juga berani untuk speak up terhadap kekerasan seksual yang telah kalian dapatkan gitu. Itu sedikit rangkuman dari diskusi kita hari ini. Mungkin 1 atau 2 kalimat dari Mbak Laila sebagai closing statement mungkin. Mungkin ini sih, tidak ada istilah orang asing gitu ya, ketika tujuan kita adalah saling jaga dan saling melindungi gitu. Jadi jangan menganggap orang-orang sekitar gitu ya, bahkan orang-orang yang nggak kita kenal itu tuh asing, ketika ya kewajiban kita ya saling menjaga dan saling melindungi gitu. Itu sih ya mungkin. Oke, terima kasih Mbak Laila itu ya. Jadi jangan anggap
orang sekitar kita khususnya itu orang asing, karena siapa tahu malah bisa membantu kita untuk mendapatkan keadilan gitu. Oke, sebelum saya tutup mungkin kita bisa dokumentasikan terlebih dahulu pertemuan kita hari ini. Oke, sebentar. Oke, mungkin bisa kita dokumentasikan terlebih dahulu. Teman-teman yang masih bisa on cam terlebih dahulu. Kita tunggu selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena tidak ada, kita bisa dokumentasikan terlebih dahulu. 2 kali take ya. Oke, Mbak Laila siap, teman-teman siap. Kita take 1, 2, 3. Take kedua, gaya bebas. Sebentar. Oke. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sudah. Mungkin itu saja berakhirnya sesi dokumentasi kita hari ini. Berakhir juga diskusi kita mengenai pencegahan kekerasan seksual pada area kampus khususnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman itu masih bisa menjadi rangers pencegahan kekerasan seksual dimanapun kalian berada. Terima kasih Mbak Laila atas partisipasinya dan juga sudah bersedia menjadi pemateri dan juga sharing pada kita dengan kita hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang masih bisa berpartisipasi pada kita di sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Iketut Adi Mariana, pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Mbak Laila. Iya. Oke. Saya leave dulu ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Idan. Terima kasih Fadia. Makasih guys. Semangat, keren. Fadia, kamu ini juga nggak?